Hai sahabat terkenal, kali ini kita mengulas peristiwa di bulan September. Mari kita mulai. Cikal bakal TNI Angkatan Laut. Pada tanggal 10 September tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat BKR Laut didirikan oleh veteran Koninklijk Marine dan Kaigun. Koninklijk Marine merupakan angkatan laut Belanda, sedangkan Kaigun merupakan angkatan laut Kekaisaran Jepang. BKR Laut Pusat ini berada di bawah pimpinan M. Pardi dan mendapat pengesahan dari Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Semangat yang ada dalam kedua veteran itu menjadi faktor pendorong terbentuknya kesatuan ini. BKR Laut ini merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL. Setelah BKR Laut terbentuk, maka berbagai kesatuan laut terus berbenah untuk membangun matra ini menjadi lebih baik. Pasukan BKR Laut memulai aksi-aksi untuk mengambil alih gedung-gedung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan aksi itu, BKR Laut akhirnya memberikan komando kepada pemuda pelaut di berbagai daerah untuk membentuk kesatuan BKR Laut. Setelah BKR Pusat dibentuk, secara berantai telah mengobarkan semangat para pemuda pelaut di daerah lainnya untuk membentuk BKR Laut sehingga pada kurun waktu bulan September tahun 1945 telah terbentuk BKR Laut di daerah antara lain BKR Laut Banten, BKR Laut Cirebon, BKR Laut Semarang, BKR Laut Cilacap, BKR Laut Banyuwangi, dan lain-lain. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 terjadi perubahan dengan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat TKR, menggantikan BKR berdasarkan maklumat Presiden Rino. 2X, tanggal 5 Oktober tahun 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tak lama kemudian, pada tanggal 15 November tahun 1945 disahkan berdirinya TKR Laut oleh pimpinan tertinggi TKR Laut M. Pardi. Di Yogyakarta, dilakukan upaya-upaya penyempurnaan organisasi TKR Laut. Sementara itu di Jawa Timur, menganggap upaya penyempurnaan merupakan kondisi yang tidak kondusif. TKR Laut Jawa Timur mempunyai pemikiran sendiri tentang perjuangan Angkatan Laut sehingga membentuk Merin Keamanan Rakyat MKR, yang bermarkas di Lawang dipimpin Laksamana Muda Atmaji. Langkah ini memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh TKR Laut. Untuk menyatukan semua pihak, dibentuklah Komisi Penyelenggaraan Susunan baru markas tertinggi TKR. Anggotanya terdiri atas unsur-unsur pimpinan Yogyakarta, Lawang, Malang, dan Kementerian Pertahanan. Komisi ini diketuai RS Ahmad Sumadi dengan anggota Adam, Muhammad Nasir, Katamudi, Mo'afani, disahkan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dan disaksikan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Jaksa Agung Merkasman Simodimejo, dan Kepala Staf Umum TKR Urip Sumoharjo. Bersamaan dengan berlangsungnya sidang pertama komisi tersebut pada tanggal 25 Januari tahun 1946, nama TKR Laut diubah menjadi Tri Tentara Republik Indonesia Laut. Selanjutnya berubah lagi menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, pada Februari tahun 1946. Ketika sudah menggunakan nama ALRI, segala kekuatan dan kemampuannya diberdayakan. Kapal-kapal peninggalan Jepang mulai digunakan untuk memenuhi tugas penjagaan laut wilayah Indonesia. Melalui kekuatan ini, ALRI melakukan operasi laut di Indonesia dan melakukan penerobosan blokade laut yang dijaga Belanda. Korps Armada CA, Korps Marinir CM, dan lembaga pendidikan di berbagai tempat terbentuk untuk menunjang unsur-unsur ALRI dalam menjaga kedaulatan Indonesia di sektor laut. Setelah perjanjian KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia atas Belanda, ALRI mendapatkan sejumlah alutsista untuk menambah kekuatannya. Peningkatan kekuatan itu dibarengi dengan menyempurnakan strategi, taktik dan operasi laut untuk menghadapi gerakan separatis yang muncul. Akhirnya, ALRI mendapatkan konsep operasi laut, amfibi dan konsep lain dengan matra darat dan udara. Modernisasi sejak 1966, ALRI kemudian disebut dengan Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut. Hal ini merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah seiring dengan integrasinya dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Memasuki 1980-an, TNI Angkatan Laut melakukan modernisasi peralatan tempurnya. TNI Angkatan Laut mulai membeli kapal perang modern jenis baru untuk menambah daya gempur sektor laut. Selama dasawarsa 1990-an TNI Angkatan Laut mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal perang jenis korvet kelas Parhim, kapal pendarat tank, LST, kelas Frost, dan penyapu ranjau kelas Kondor. Penambahan itu untuk memenuhi tuntutan tugas dalam menjaga perdamaian dan keamanan dalam wilayah Republik Indonesia.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 9, Angkatan Laut bertugas salah satunya melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan. Selain itu, TNI juga melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Semoga TNI Angkatan Laut kita semakin jaya ya sobat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya, nyalakan juga loncengnya.